Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan di sini kami dari anggota kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Arya Pramanda dengan NIM K2319015 dan Mbak Fadia Novita Andani dengan NIM K2319027. Nah, kami dari Pendidikan Fisika kelas A angkatan 2019. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil dari diskusi mengenai tugas mata kuliah Mekanika Klasik untuk kajian pokok yaitu gerak harmonik sederhana. Nah, di sini kami cukup fokus pada gerak harmonik teredam dengan judul analisis faktor yang berpengaruh pada gerak harmonik teredam dengan medium fluida. Nah, jadi akan menganalisis bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh khususnya pada gerak harmonik teredam yang diaplikasikan di medium fluida. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu dari konsep getaran ya. Jadi dalam konsep getaran itu merupakan gerak osilasi yang tidak beraturan secara acak, yang secara kontinu, sehingga dari konsep ini akan menghasilkan sebuah osilasi yang secara terulang sendiri. Nah, jadi gerak periodik ini tidak teratur sehingga disebut dengan gerak harmonis. Nah, contohnya itu bisa dibaca di sini, yaitu dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Nah, kami mengambil latar belakang ini khususnya untuk osilasi harmonik teredam karena merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat. Nah, jadi kalau misalkan tadi gerak harmonik sederhana itu gerak bolak-balik yang secara berosilasi tanpa berhenti. Nah, di sini adanya gaya penghambat sehingga akan menghasilkan sebuah osilasi yang teredam yang akhirnya menyebabkan berhenti pada waktu tertentu dan amplitude osilasi pun berkurang. Nah, jadi gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek atau faktor internal dari luar. Nah, sehingga kami cukup memfokuskan untuk bagaimana faktor yang berpengaruh dari faktor internal yang menyebabkan osilasi harmonik teredam ini. Nah, selanjutnya permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh pada gerak harmonik teredam dengan medium fluida. Nah, jadi cukup sederhana yaitu ketika gerak harmonik itu didapatkan gaya luar atau dari faktor luar sehingga menyebabkan suatu gerak harmonik itu berhenti. Nah, jadi kita akan fokus untuk mengkaji faktor-faktor apa yang bisa membuat suatu gerakan harmonis itu bisa menjadi gerak harmonik teredam. Nah, ini kami mengaplikasikannya dengan medium fluida. Nah, ini juga nanti ada konsep ketika dimasukkan dengan air dan berbagai viskositas dengan kekentalan yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi gerak harmonik teredam dengan medium fluida khususnya seperti itu. Setelah kita analisis nanti dari data dan perhitungan yang didapat akan diketahui berbagai faktor yang mempengaruhi gerak harmonik teredam dengan medium fluida ini. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah metode yang digunakan. Pada analisis mengenai faktor yang berpengaruh pada getaran harmonik teredam menggunakan medium fluida ini, metode yang digunakan adalah dengan metode pengambilan data dari eksperimen jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan getaran teredam dengan medium fluida yang selanjutnya dari hasil eksperimen jurnal tersebut
Diambil data percobaan dari praktikum osilasi medium fluida dan dianalisis secara analitik, serta analisa grafik untuk kemudian bisa mendapatkan informasi tentang faktor yang mempengaruhi getaran harmonik teredam pada medium fluida. Selanjutnya mengenai kasus dan jenis redaman pada osilasi medium fluida. Terdapat 3 jenis getaran pada redaman ini. Yang pertama yaitu getaran ringan atau kecil, yaitu jenis redaman di mana benda akan menuju titik kesetimbangannya saat osilasi telah berhenti. Yang kedua getaran kritis, yaitu menuju titik kesetimbangan tanpa berosilasi. Dan yang ketiga adalah getaran besar, yaitu redaman dengan konsep sama dengan redaman kecil namun tidak menuju titik kesetimbangannya. Yang selanjutnya mengenai persamaan yang akan digunakan dalam analisis data. Pada percobaan ini terdapat beberapa persamaan yang akan digunakan, yaitu besarnya rasio redaman dengan persamaan seperti pada slide tersebut, dan setelah mendapatkan nilai rasio redamannya dapat dicari nilai rata-rata dari rasio redaman. Selain itu juga terdapat persamaan untuk mencari frekuensi alami pada redaman, frekuensi redamannya sendiri. Selanjutnya mengenai persamaan nilai konstanta pegas, persamaan koefisien redaman kritis, dan persamaan atau rumus dari koefisien redaman sebenarnya. Rangkaian percobaan untuk analisis. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan diantaranya adalah yang pertama, statif untuk tempat diletakkannya pegas. Yang kedua, variasi pegas untuk mengetahui jenis variasi redaman dan faktornya. Yang ketiga, bejana untuk menampung air. Yang keempat, variasi beban untuk mendapatkan data. Dan yang kelima, medium fluida untuk mengetahui faktor terjadinya suatu redaman. Data hasil percobaan getaran teredam. Pada percobaan getaran redaman pada pegas dengan medium fluida, terdapat 2 data. Yang pertama yaitu data percobaan getaran teredam untuk pegas kecil, dan data kedua yaitu data percobaan getaran teredam untuk pegas besar. Dalam percobaan ini disediakan 3 jenis atau 3 macam massa, dan setiap massanya diberikan 3 kali pengulangan untuk percobaannya. Selanjutnya contoh perhitungan untuk data-data yang sudah diperoleh. Diketahui data dari tabel 2 untuk massa 229,41. Yang pertama, redaman pengulangan pertama diperoleh data X1 senilai 8,7 cm, X2 7,8 cm, X3 6,6 cm, X4 5,8 cm, dan waktunya 4,06 sekon. Untuk redaman pengulangan kedua diperoleh data X1 senilai 8,7 cm, X2 7,8 cm, X3 6,6 cm, X4 5,8 cm, dan waktunya adalah 4,32 sekon. Dan untuk redaman pengulangan yang ketiga diperoleh data X1 8 cm, X2 7,2 cm, X3 6,3 cm, X4 5,5 cm, dan waktunya adalah 4,19 sekon. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan dari data-data yang sudah diketahui atau data-data yang sudah diperoleh dari percobaan yang sudah dilakukan. Pertama, dapat menentukan besarnya rasio redaman dengan rumus yang sudah tadi dijelaskan dan
disebutkan pada slide sebelumnya, sehingga diperoleh redaman untuk pengulangan yang pertama sebesar 0,01739, dan untuk redaman pengulangan yang kedua dan ketiga dengan cara yang sama, dan diperoleh nilai atau besarnya rasio redaman pada pengulangan kedua dan ketiga, sehingga ketika telah mendapatkan nilai rasio redaman untuk pengulangan yang pertama, kedua, dan ketiga, selanjutnya dapat dicari nilai rasio rata-ratanya, dan diperoleh nilai sebesar 0,02152, sehingga didapatkan nilai rasio redaman rata-rata total sebesar 0,019.202. Selanjutnya adalah menentukan nilai frekuensi alami. Untuk menentukan nilai frekuensi alami pada redaman pengulangan yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu dapat menggunakan rumus Fn sama dengan N per T. Tinggal dimasukkan untuk N dan T-nya, sehingga pada redaman pengulangan pertama diperoleh nilai sebesar 0,9553 Hz, dan didapatkan nilai rata-rata total untuk frekuensi alaminya sebesar 0,955 Hz. Selanjutnya menentukan nilai frekuensi redaman. Dengan rumus yang sudah tertera, dan tinggal memasukkan data-data yang sudah diketahui, sehingga diperoleh untuk nilai frekuensi redamannya sebesar 0,9551 Hz. Dan juga dapat kita tentukan juga untuk nilai koefisien redamannya sebesar 8,256 Newton per meter. Dan selanjutnya adalah menentukan nilai koefisien redaman kritis dengan rumus akar 4MK. Tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya dan data-data yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga diperoleh untuk koefisien redaman kritisnya sebesar 2,753 Newton sekon per meter. Dan untuk nilai koefisien redaman sebenarnya diperoleh sebesar 0,053 Newton sekon per meter. Dari data-data yang sudah diketahui dan rumus-rumus yang sudah diketahui pula sudah dijelaskan, maka dapat diperoleh data dari hasil perhitungan percobaan getaran teredam tersebut seperti pada tabel pada slide yang ditampilkan. Sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Fadia mengenai perhitungannya dan lain-lain. Nah, di sini ilustrasi untuk pegasnya yaitu seperti ini. Bisa dilihat yaitu ketika pegas ada sebuah beban dicelupkan ke dalam medium fluida. Nah, di sini grafiknya bisa dilihat ya, getarannya itu critical dampingnya itu sudah dianalisis dan diperoleh grafik seperti ini. Nah, jadi getaran teredam pada bekas dengan medium fluida ini setelah kita analisis ternyata yang pertama yaitu jenis redaman yang terjadi yaitu merupakan jenis redaman kecil. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis redaman, ternyata di sini yang terjadi adalah jenis redaman kecil karena pegas melakukan gerak bolak-balik yang mengalami
redaman. Nah, redaman ini simpangan maksimum yang terjadi pada bekas berdasarkan fungsi waktu dan akan semakin mengecil. Nah, seperti yang dilihat dari grafik seperti ini ya. Nah, jadi semakin lama semakin mengecil. Nah, yang kedua yaitu semakin kecil simpangan, maka yang akan terjadi adalah akan menuju titik kesetimbangan. Nah, ini konsepnya seperti itu, yaitu titik diam saat bekas tidak melakukan gerak osilasi. Nah, yang ketiga, jika digunakan adalah fluida jenis lain bukan air. Nah, ini kan yang pertama, ilustrasi yang pertama itu menggunakan air. Nah, sedangkan ketika fluidanya lebih kental dari air, itu yang akan terjadi adalah bukan redaman kecil, melainkan jenis redamannya itu berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan, jenis-jenis redaman, nah yang terjadi malah redaman kritis yang terjadi. Nah, yang keempat, jika menggunakan fluida dengan tingkat kekentalan lebih tinggi lagi, maka jenis yang terjadi malah semakin membesar. Nah, jadi faktor yang berpengaruh yang pertama juga jenis fluidanya, terus juga fungsi dari ketika fungsi yang terjadi yaitu fungsi redamannya ini juga berpengaruh terhadap simpangan maksimum dan fungsi waktunya ya. Seperti itu. Nah, pada percobaan ini menggunakan medium fluida air. Nah, jadi kami menggunakan fluida air sehingga beban pemberat pada bekas dapat tercelup seutuhnya. Nah, maka bekas akan mengalami suatu redaman karena adanya gaya Archimedes tersebut. Nah, yang arahnya ke atas. Nah, ini juga ada konsep gaya Stokes ya, yang arahnya juga berlawanan dengan gerak bekas. Nah, ini gaya yang sangat berpengaruh pada redaman yang terjadi adalah gaya Stokes tersebut. Nah, gaya Stokes merupakan gaya gesek antara benda dengan fluida. Nah, jadi ini yang mempengaruhi suatu getaran menjadi getaran teredam dari gerak harmonik osilasinya menjadi getaran teredam. Dengan adanya gaya Stokes tersebut, maka gaya bekas seharusnya memiliki energi kekal dalam melakukan gerak osilasi akan diserap perlahan-lahan sehingga simpangannya pada bekas akan semakin mengecil. Nah, jadi dengan adanya gaya ini membuat gerak osilasinya menjadi teredam seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini setelah dianalisis yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gerak teredam pada bekas dengan medium fluida ini yaitu getaran teredam memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu redaman kecil, redaman kritis, dan redaman besar. Nah, faktor-faktornya seperti yang sudah dijelaskan yaitu yang pertama ada tingkat kekentalannya dari fluida itu sendiri. Ketika mediumnya diganti selain air maka juga berpengaruh terhadap jenis redamannya. Nah, yang kedua ada gaya Stokes dan laju osilasinya. Nah, jenis redamannya juga berpengaruh terhadap ini faktor yang berpengaruh. Nah, mungkin seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.